Wah, ini baru top mengerikan. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Laos nanti malam. 3 pemain kunci ini langsung dijadikan andalan Shin Tae-yong. Pelatih Laos auto ketakutan Indonesia dipastikan bisa cetak 5 gol lebih. Berikut penjelasannya. Dianggap meremehkan Piala AFF. Menpora langsung berikan pernyataan mengejutkan terhadap kiprah Timnas Indonesia di ASEAN Cup ini. Fans Timnas dibuat takjub mendengarnya. Bagaimanakah bunyi pernyataan tersebut? Simak baik-baik. Nah, ini baru mantap. Walaupun hanya sekelas turnamen ampas Piala AFF akan tetapi FIFA tidak akan tinggal diam. Indonesia tetap akan dikasih poin ranking FIFA apabila bisa menang. Berapakah poin tersebut? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wah, ini baru top mengerikan. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Laos nanti malam. 3 pemain kunci ini langsung dijadikan andalan Shin Tae-yong. Pelatih Laos auto ketakutan Indonesia dipastikan bisa cetak 5 gol lebih. Berikut penjelasannya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan bakal menurunkan susunan pemain terbaiknya untuk menghadapi Laos di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Laos dalam matchday kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo pada Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong diperkirakan bakal melakukan beberapa perubahan untuk melawan Laos ketimbang ketika menang 1-0 atas Timnas Vietnam pada Senin 9 Desember 2024. Mengubah sedikit formasi dari 3-5-2 menjadi 3-4-3. Shin Tae-yong diyakini bakal mempertahankan Cahya Supriyadi di bawah mistar gawang yang dilindungi trio Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Donny Tri Pamungkas di lini belakang. Eksperimen terhadap Pratama Arhan sebagai wingback kanan dan Asnawi Mangkuala menjadi wingback kiri terbuka untuk tetap dilakukan oleh Shin Tae-yong. Ketika Timnas Indonesia menang atas Myanmar, Asnawi baru bermain di babak kedua untuk menggantikan Alfrianto Niko. 2 gelandang di lini tengah dapat menjadi milik Victor Dethan dan Arkan Fikri. Keduanya sama-sama bertipikal menyerang, namun Arkan Fikri dapat mengemban tugas sebagai gelandang bertahan. Besar peluang Marcelino Ferdinand didorong lebih ke depan untuk menemani Hoki Caraka dan Rafael Struijk agar kans Timnas Indonesia untuk berpesta gol makin besar. Sebelumnya, Marcelino bermain sebagai gelandang box-to-box dalam pakem 3-5-2 saat menghadapi Myanmar. Sedangkan Struijk baru beraksi di paruh kedua dengan mengisi posisi yang ditinggalkan Arkan Kaka. Kemenangan dengan jumlah besar menjadi keharusan untuk Timnas Indonesia supaya menjaga peluang lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 dan lebih rileks menghadapi 2 pertandingan tersisa. Di sisi lain, inilah 3 pemain kunci yang bikin Laos ketar-ketir panas dingin saat menghadapi Timnas Indonesia. Siapakah saja dia? Simak ulasan berikut ini. 1. Rafael Struijk alias El Klemer. Struijk diprediksi akan bermain sebagai starting 11 untuk pertandingan besok. Saat melawan Myanmar, dia tampil pada babak kedua untuk menjaga kondisi fisik pemain Brisbane Roar tersebut. Memasang Struijk pada menit awal berguna untuk segera mendapatkan gol agar skuad Garuda bisa memaksimalkan kondisi fisik pemain. Duet Arkan Kaka dan Hoki Caraka saat melawan Myanmar terbukti kurang efektif dan ini jadi solusi. Memasang Hoki di babak kedua bisa jadi opsi agar sektor penyerangan tetap tajam. 2. Donny Tri Pamungkas. Pemain asal Persija Jakarta ini jadi sosok yang mendapatkan sorotan positif saat melawan Myanmar. Bermain solid sejak awal laga, Donny bisa beradaptasi dengan baik meski mendapatkan tugas baru sebagai bek tengah kiri. Krisis pemain di sektor pertahanan membuat Shin Tae-yong harus mengambil kondisi sulit tersebut. Selain itu, dia cukup percaya diri meski saat ini bermain di timnas senior dan ini jadi modal pemain asal Boyolali tersebut bersaing di timnas. 3. Marcelino Ferdinand alias Marchang.
Marcelino tentu tetap jadi sosok penting di timnas Indonesia saat ini. Memiliki 30 caps di timnas menjadi bukti bahwa dia adalah pilihan utama di skuad Garuda. Peran pemain asal Oxford United ini dibutuhkan untuk mengalirkan serangan dari sektor tengah saat melawan Laos nanti. Tentunya dia harus bisa memberikan banyak opsi penyerangan karena Myanmar dalam misi untuk setidaknya mendapatkan 1 poin. Dia harus mengandalkan kemampuannya untuk membongkar pertahanan lawan dan memaksimalkan celah yang ada. Nah, itu tadi adalah prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh Shin Tae-yong saat melawan Laos nanti. Dan 3 pemain kunci yang membahayakan yang bisa bikin pelatih Laos ketakutan Indonesia bisa mencetak lebih dari 5 gol. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian yakin dengan prediksi susunan pemain seperti di atas? Coba tulis pendapat dan prediksi skor pertandingan nanti malam pada komentar di bawah ini ya. Dianggap meremehkan Piala AFF. Menpora langsung berikan pernyataan mengejutkan terhadap kiprah timnas Indonesia di ASEAN Cup ini. Fans timnas dibuat takjub mendengarnya. Bagaimanakah bunyi pernyataan tersebut? Simak baik-baik. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menargetkan timnas Indonesia bisa keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024. Dengan harapan ini akan jadi ajang pembuktian untuk tim muda skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 dengan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12 Desember 2024. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong ini sudah meraih kemenangan dalam laga perdana dengan mengalahkan Myanmar 1-0 pada Senin 9 Desember 2024. Tim Merah Putih saat ini menempati posisi kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin sama dengan Vietnam yang berada di puncak. Menpora mengapresiasi perjuangan para pemain di ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Dito Aryo Tejo mendukung Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan untuk bisa meraih hasil maksimal setelah melihat timnas Indonesia meraih kemenangan lawan Myanmar. Dito Aryo Tejo pun menargetkan timnas Indonesia untuk bisa meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Targetnya tentu yang kita inginkan juara ASEAN Cup 2024, ujar Dito Aryo Tejo di Wisma Kemenpora, Jakarta. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa PSSI dan Shin Tae-yong sudah memilih langkah tepat. Hal ini karena timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Menurut Dito, ini menjadi langkah bagus karena pemain-pemain muda nantinya akan mendapat pengalaman bagus. Para pemain muda yang bermain di ASEAN Cup 2024 ini bisa mendapatkan pengalaman bagus. Dengan begitu, semakin sering pemain muda bermain, akan semakin meningkat juga pengalaman para pemain. Saya yakin apa yang sudah direncanakan oleh PSSI adalah yang terbaik, kata Dito. AFF ini juga menjadi ajang uji coba sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda kita, ucapnya. Lebih lanjut, Dito berpesan agar para pemain yang tengah bertarung di ajang 2 tahunan tersebut bisa menampilkan yang terbaik. Menurutnya, pertandingan di Piala AFF juga bisa jadi momen buat para pemain muda ini bermain melawan tim-tim dari negara ASEAN lainnya. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga, jelas Dito. Dito pun berharap dengan diturunkannya para pemain muda dan ditargetkan juara ASEAN Cup 2024 ini. Ini bisa jadi semangat para pemain untuk membuktikan bahwa mereka bisa jadi yang terbaik di ASEAN. Apalagi tim seperti Vietnam juga menurunkan kekuatan penuh untuk itu, ini diharapkan bisa jadi ajang pembuktian kualitas buat pemain muda Indonesia. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di ASEAN, tuturnya. Nah, ini baru mantap. Walaupun hanya sekelas turnamen ampas Piala AFF akan tetapi FIFA tidak akan tinggal diam. Indonesia tetap akan dikasih poin ranking FIFA apabila bisa menang. Berapakah poin tersebut? Berikut ulasannya. Timnas Indonesia mendapatkan poin yang kecil jika mengalahkan Laos di ASEAN Cup Piala AFF 2024.
Timnas Indonesia bakal melawan Laos di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini adalah laga kedua Timnas Indonesia di grup B ASEAN Cup 2024. Turnamen ini meski di luar kalender FIFA, namun masuk dalam kategori FIFA A-Match, sehingga berpengaruh ke ranking FIFA. Laga-laga di ASEAN Cup 2024 ini hanya memiliki bobot yang cukup kecil, yakni 5. Sementara laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memiliki bobot lebih besar, yakni 25. Jika Timnas Indonesia menang melawan Laos, maka skuad Garuda hanya akan mendapatkan tambahan 1,39 poin. Akan tetapi jika Timnas Indonesia kalah, maka mendapat pengurangan 3,61 poin. Namun jika bermain seri, Timnas Indonesia mendapat pengurangan 1,11 poin. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin yang tak terlalu besar setelah mengalahkan Myanmar. Tim besutan Shin Tae-yong itu mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 di Tuwona Stadium, Senin 9 Desember 2024. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Timnas Indonesia hanya mendapatkan tambahan 1,8 poin. Saat ini menurut rilis resmi FIFA, Timnas Indonesia ada di peringkat 125 FIFA dengan total 1135,11 poin. Kemungkinan peringkat itu akan berubah setelah ASEAN Cup 2024. Nah, ini baru top mantap. Ini yang ditunggu-tunggu seluruh fans Garuda. PSSI mengabarkan kelanjutan proses naturalisasi El Bimbang, yaitu Ole Romenyi. Akankah siap diturunkan di laga terdekat versus Australia? Temukan jawabannya dalam video ini. PSSI memberi kabar baik soal proses naturalisasi winger kanan FC Utrecht Ole Romenyi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi Ole Romenyi masih menunggu masa reses Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI yang berlangsung pada 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Disinyalir setelah masa reses selesai, proses naturalisasi pesepak bola 24 tahun itu langsung dibahas di DPR. Alhasil kemungkinan pada Februari 2025, Ole Romenyi bisa mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI. Ini kan DPR lagi reses juga, jadi kita tunggu saja. Kan lagi panjang reses ini, kata Arya Sinulinga kepada awak media di FX Sudirman, Jakarta pada Selasa 10 Desember 2024. Jika bisa mengambil sumpah WNI pada Februari atau selambat-lambatnya awal Maret 2025. Ole Romenyi otomatis bisa memperkuat Timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua matchday itu, Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain 25 Maret 2025. Kehadiran Ole Romenyi dibutuhkan Timnas Indonesia yang membidik hasil positif dalam dua laga di atas. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia akan melakoni dua pertandingan terakhir pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina 5 Juni 2024 dan Jepang 10 Juni 2025. Arya Sinulinga juga memastikan belum ada penambahan naturalisasi untuk saat ini. Ole Romenyi menjadi prioritas PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sementara belum tutup tangan kanan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini. Keputusan ini muncul setelah evaluasi mendalam terhadap turnamen yang selama ini dikenal dengan gaya permainan keras dan cenderung kasar. Semoga saja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa keselamatan pemain adalah prioritas utama. Kami tidak ingin risiko cedera serius mengancam masa depan para pemain, terutama mereka yang memiliki potensi besar untuk berkarir di level internasional. Piala AFF sering menjadi sorotan karena banyak insiden yang melibatkan permainan tidak sportif, begitulah kira-kira kata Erick Thohir.
Apabila benar, keputusan ini pasti akan didukung oleh berbagai pihak, terutama supporter fans Garuda dan juga termasuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang mengaku khawatir dengan pola permainan di turnamen tersebut. Tim kami tengah membangun generasi pemain yang mampu bersaing di level tinggi. Kami harus melindungi mereka dari risiko yang tidak perlu, mungkin begitu kata Shin. Kasus terbaru yang menjadi perhatian adalah permainan kasar ala tarkam pemain Myanmar saat melawan Indonesia kemarin, di mana banyak insiden pelanggaran keras tidak mendapat penanganan tegas dari wasit. Hal ini dianggap membahayakan integritas permainan dan kesejahteraan pemain. Sebagai alternatif, mungkin PSSI berencana memfokuskan partisipasi timnas Indonesia pada turnamen-turnamen yang lebih kompetitif dan memiliki regulasi yang ketat terkait permainan fair play. Salah satu opsi adalah mengikuti turnamen di luar kawasan ASEAN, termasuk melakukan uji coba dengan negara-negara yang levelnya dunia. Guna meningkatkan kualitas permainan timnas sekaligus memberikan pengalaman bertanding yang lebih aman. Langkah ini pasti akan mendapat dukungan dari pemain dan klub-klub domestik. Wonderkid timnas Marcelino Ferdinand yang tengah bersinar di level internasional bisa saja menyatakan bahwa perlindungan terhadap pemain sangat penting. Kami ingin fokus memberikan yang terbaik untuk Indonesia tanpa khawatir dengan risiko yang tidak perlu, begitu kira-kira kata pemain yang biasa dipanggil Marcheng tersebut. Semoga saja keputusan akhir terkait keikutsertaan Indonesia di Piala AFF 2024 akan diumumkan dalam waktu dekat setelah PSSI melakukan diskusi dengan semua pemangku kepentingan termasuk AFF sebagai penyelenggara turnamen. Apabila benar timnas Indonesia keluar dari ajang Piala AFF, kerugian besar akan diterima oleh pihak penyelenggara, yaitu Federasi AFF. Hal ini terkait komersial yang sangat besar didapat oleh AFF ketika menyelenggarakan pertandingan timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila PSSI mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya di ajang Piala AFF 2024? Ini untuk keselamatan karir pemain. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Namun di sisi lain dan faktanya, Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirimkan surat protes kepada AFF. Surat itu dikirimkan setelah melihat permainan kasar Myanmar dalam laga melawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuwuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Selama pertandingan terlihat para pemain Myanmar bermain kasar kepada Marcelino Ferdinand DKK, ada dua kejadian keras dari Myanmar ke pemain Timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Pertama, pelanggaran keras kepada Arkan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Untung saja, kedua pemain itu tidak mengalami cedera parah. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar, kata Sumarji, Selasa 10 Desember 2024. Sumarji belum tahu kapan surat itu dikirim AFF. Kata Sumarji, PSSI akan segera secepatnya membuat laporan tersebut. Nanti dari PSSI akan segera kirim, kata Sumarji. Dalam surat itu, Sumarji akan melaporkan permainan kasar Myanmar ke AFF. Tidak ada sanksi yang diminta Sumarji kepada AFF untuk menghukum Myanmar. Hanya saja, surat itu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi Myanmar agar tidak bermain kasar. Setidaknya dalam sepak bola harus ada sikap fair play. Ya, intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu kan dibutuhkan fair play. Tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam, kata Sumarji. Padahal sudah menang, tapi kok belum puas. Beginilah respon El Klemer usai Timnas Indonesia mampu kalahkan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Hal apakah yang membuat Rafael Struijk ini belum puas? Simak baik-baik. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk mengungkapkan tanggapannya setelah debut di ASEAN Cup 2024. Rafael Struijk debut di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu saat melawan Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon, Senin 9 Desember 2024.
Pemain Brisbane Roar itu masuk pada babak kedua tepatnya pada menit ke-46. Ia menggantikan Zanadin Faris. Setelah Rafael Struijk bermain, timnas Indonesia mencetak gol pada menit ke-76. Gol dilesatkan oleh Asnawi Mangkualam yang menemukan bola liar dari skema lemparan jarak jauh ke dalam. Timnas Indonesia menang dengan skor 1-0. Selepas pertandingan, Rafael Struijk gregetan timnya hanya bisa mencetak 1 gol. Sulit, kata Rafael Struijk dalam unggahan Instagram Timnas Indonesia. Kami seharusnya menang lebih banyak, tapi berhasil meraih 3 poin, ujarnya. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin. Timnas Indonesia kalah selisih gol dari Vietnam yang memimpin klasemen. Vietnam menang atas Laos dengan skor 4-1 di laga perdana mereka. Selanjutnya, Timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 12 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya mengungkapkan target tim Merah Putih sebenarnya di ASEAN Cup 2024. Ada 2 target yang dibidik Shin Tae-yong dalam turnamen tersebut. Target pertama, Shin Tae-yong ingin anak-anak asuhnya bisa merasakan atmosfer pertandingan. Terlebih pelatih berusia 54 tahun itu membawa pemain U22 ke turnamen yang dulu bernama Piala AFF tersebut. Hanya Asnawi Mangkualam pemain senior yang bermain di ASEAN Cup 2024. Sisanya benar-benar disiapkan untuk regenerasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong menilai bahwa ASEAN Cup 2024 ini sebagai ajang curi ilmu sebelum terjun ke SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain saat ini akan dibawa kedua turnamen tersebut tahun depan. Target saya di ASEAN Cup 2024 jelas bahwa ingin memberikan banyak pengalaman kepada pemain, kata Shin Tae-yong. Target kedua, Shin Tae-yong ingin para pemain bisa bekerja keras dalam pertandingan. Saat ini fokus Shin Tae-yong pertandingan ke pertandingan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup B ASEAN Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Laga pertama, Timnas Indonesia akan menantang Myanmar di Stadion Thuuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Saya ingin para pemain tetap bermain maksimal dan bekerja keras, kata Shin Tae-yong. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong tentu saja ingin timnas Indonesia berprestasi di turnamen tersebut. Ia menyadari ini akan sulit karena lawan-lawannya membawa pemain senior. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap yakin dengan kemampuan pasukannya. Setidaknya untuk saat ini lolos terlebih dahulu dari babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024.